Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arcana Crypto. Yuhu. Hai, apa kabar kalian sehari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena hari ini adalah hari yang bahagia bagi saya. Market hari ini sudah menunjukkan, kayaknya ada yang merah lagi, kayaknya bakal biris lagi nih ya. Saya nggak, ya udahlah, mau gimana lagi ya. Jadi ada atensi yang membuat kita menunggu ketika akhir bulan ini. Nah, apa? Ini beritanya. Nah, ini dimuat dari Finance Conduct Authority atau FCA. Pasar Binance terbatas. Nah, jadi perusahaan ini diberi wewenang untuk aktivitas dan jenis produk tertentu. Penting untuk memberi catatan lengkap tentang aktivitas yang diatur yang diizinkan oleh perusahaan ini. Kita buka di bawahnya. Perusahaan yang kami atur juga dapat menyediakan produk atau layanan yang tidak diatur. Ini memungkinkan tidak tercakup oleh Financial Ombudsman Service atau FOS atau Financial Service Compensation Scheme. Jika Anda tidak yakin apakah suatu produk atau layanan diatur oleh kami, maka Anda harus meminta perusahaan untuk mengklarifikasi hal ini secara tertulis. Nah, jadi ini ada setelah kemarin ada Jepang dan Kanada, dan ini peringatan keras buat Binance, dan informasinya tanggal 30 Juni itu bakal ada penutupan transaksi Binance di Inggris. Nah, ini halaman resmi dari bank atau ombudsman di sana lah ya, di Inggris ya. Kita lihat di sini perusahaan membahas tentang Binance ya. Perusahaan ini untuk aktivitas dan jenis produk tertentu penting untuk memeriksa catatan lengkap tentang aktivitas yang diatur yang diizinkan oleh perusahaan ini. Bagaimana pelanggan nggak perlu kita baca. Ini persyaratan dan yang dipermasalahkan oleh dari negara Inggris. Nah, ini yang membuat. Nah, di sini kita baca ya. Pembatasan aktivitas sesuai dengan pasal 55L Financial Service and Market Act 2000 Undang-Undang Finansial. Kita buka ya. Nih, firm tidak boleh tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari FCA melakukan aktivitas yang diatur yang memiliki izin bagian 4A dengan segera. Nah, ini nggak perlu kita baca karena ini pasal yang menentukan Binance bakal ditutup di Inggris. Perusahaan akan menghapus atau jika hal ini tidak dapat dilakukan, memberikan instruksi untuk menghapus semua iklan dan promosi keuangan yang saat ini aktif dalam bentuk apapun yang mereka ambil menjelang penutupan bisnis pada tanggal 30 Juni 2021. Nah, ini dia ya. Nih, tertutup untuk bisnis pinjaman baru untuk pelanggan retail ini. Jadi berlaku mulai tanggal 30 Juni 2020 berdasarkan bagian N5LE. Persyaratan berikut termasuk dalam izin perusahaan sehingga perusahaan harus tidak mempromosikan atau menerima aplikasi baru apapun untuk pinjaman oleh pelanggan retail melalui pengoperasian sistem pinjaman elektroniknya, dan harus berhenti memasarkan referensi apapun ke EDUK, Binance UK sebagai platform yang diatur FCA untuk membeli dan memperdagangkan mata uang kripto. Nah, jadi dia ditutup oleh pihak dari negara Inggris. Nah, peringatan konsumen pada Binance Market Limited dan Binance Group. Nah, ini berita ini dimuat dari tanggal 26 Juni 2021. Dan hari ini itu membuat prediksi JP Morgan itu memprediksi bahwa Bitcoin bakal bisa menyentuh angka 20 ribuan, artinya 23.000 atau berapa ribu. Kita menanti apakah benar penantian di akhir bulan ini akan menyusul sebesar 33.000. Ini dia beritanya. Institusi tidak membeli penurunan Bitcoin dan nilai wajarnya bisa serendah $23.000, kata JP Morgan. JP Morgan adalah bank terbesar, salah satu bank terbesar di Amerika ya. Penurunan Bitcoin baru-baru ini memungkinkan memerlukan waktu untuk pulih karena institusi gagal masuk dalam dan membeli penurunan, menurut catatan hari Rabu dari JP Morgan. Bank melihat nilai wajar Bitcoin dalam jangka menengah di $23.000 atau 30 sampai dengan $35.000 berdasarkan rasio volatilitas Bitcoin terhadap emas saat ini. Sebelumnya JP Morgan mengeluarkan bagaimana Bitcoin bisa mencapai $140.000 jika cocok dengan profil alokasi dan volatilitas emas. Tetapi pada hari Rabu, bank mengatakan konvergensi penuh atau pemerataan volatilitas atau alokasi antara emas dan Bitcoin tidak mungkin terjadi di masa mendatang. Oke, Bitcoin telah melihat nilai anjlok sekitar 50% sejak puncaknya pada pertengahan April. Ya, benar. Dan banyak yang mengaitkan sebagian dari penurunan itu dengan tindakan keras Cina terhadap penambangan cryptocurrency. Tetapi JP Morgan memandang perkembangan terakhir dari Cina sebagai hal yang positif untuk Bitcoin dalam jangka panjang.
Tindakan keras terhadap operasi penambangan di Cina harus dianggap positif untuk Bitcoin dalam jangka menengah karena mempercepat pergeseran dari pangsa tinggi Cina dalam tingkat hash Bitcoin, mengurangi konsentrasi, kata JP Morgan. Bank memandang penurunan Bitcoin baru-baru ini lebih sebagai kelanjutan dari arus yang lemah dan dinamika harga, daripada menyematkannya pada tindakan keras pertambangan Cina, dan arus yang lemah menunjukkan bahwa institusi tidak turun tangan untuk membeli penurunan Bitcoin pada level saat ini. Nah ini jadi lebih dari sebulan setelah crash kripto 19 Mei, dana Bitcoin terus mengalir. Bahkan ketika aliran masuk ke ETF emas fisik berhenti. Ini menunjukkan bahwa investor institusional yang cenderung berinvestasi melalui kendaraan yang diatur seperti dana Bitcoin yang terdaftar secara publik atau CME Bitcoin Future. Akhirnya JP Morgan melihat satu hambatan besar yang tersisa untuk Bitcoin penjualan yang diharapkan dari Grayscale Bitcoin Trust setelah berakhirnya periode penguncian 6 bulan. Nah, kemudian meskipun koreksi minggu ini kami enggan untuk meninggalkan pandangan negatif kami untuk pasar Bitcoin dari kripto secara lebih umum, meskipun ada beberapa peningkatan. Sinyal kami tetap biris, nah kata dia, secara keseluruhan. JP Morgan menyimpulkan, nah kata dia sinyalnya tetap biris, kata dia, bukan bullish. Artinya apakah bebarengan dengan prediksi Bank JP Morgan ini dengan adanya ketegasan dari negara Inggris tentang Binance? Oke, kita tunggu aja ya. Terima kasih.